من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. Lanjutkan acara inti dari Sayyiduna Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Sofyan Salim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga semuanya selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala ITC. Begitu ditulis di player ada istilah ITC, tadi sudah dijelaskan. Ini pusat kegiatan keislaman di Universitas Pendidikan Indonesia di bawah naungan ITC. Hampir sama-sama dengan pasar-pasar yang pakai kata-kata itu. Pusat elektronik di Bandung apa namanya? Nah, gitu. Jadi kata-kata itu sehingga tertukar kadang-kala gitu ya. Bisa mengucapkan terima kasih, dan saya juga termasuk bagian di dalamnya, di dalam ITC ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi salah satu bagian silaturahim ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kepada yang hadir ini Pak Dr. Abu Hoer ya dari Surabaya, ini luar biasa, yang juga aktif kajian hari Minggu, selalu hadir dan membawa segerbong kawan-kawan dari Kalimantan Barat, dari Sulawesi, dari NTB, dari Jawa Tengah ya, yang kalau ibu-ibu ikut ngaji hari Minggu, ini ibu-ibu jarang ngaji hari Minggu ini karena ngajinya hari Sabtu di pikirannya itu Pak. Padahal kalau Minggu masuk itu ketemu sama kawan-kawan para jamaah yang lain. Terima kasih Pak Abu atas kehadirannya mewakili dari Jawa Timur kira-kira begitu ya. Kemudian juga dari Karawang ada hadir, kemudian dari Sukabumi ya ada hadir, kemudian dari mana lagi? Dari kalau Gerkalong jelas Bandung gitu. Gerkalong juga dari berbagai daerah ini, dan dalam undangan yang saya lihat ada kurang lebih 102 orang
yang ikut bergabung, tapi ada juga yang barusan informasi ada yang ibunya sakit, ada yang ada keperluan, tapi hatinya pasti ada di sini. Maka semua yang hadir, yang tidak hadir, semuanya semoga mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat, sehat yang paripurna, sehat yang tiada bandingannya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tidak salah ada dari Bekasi, dari baru datang nih ya. Dari Bekasi juga hadir, insyaallah mewakili kajian kegiatan pengajian ini. Hadirin jamaah yang berbahagia, terjadinya kegiatan ini adanya permintaan dari salah seorang jamaah ingin kopi darat katanya gitu ya. Jangan udara terus, kapan kita bertemu katanya gitu. Nah maka dari situ ada pikiran-pikiran ya untuk bertemu. Cuman ketika ketemu di Masjid Al-Falak ini tempat parkir susah Pak Abu di situ. Pada waktu Pak Abu ke Geger Kalong Tengah kan parkirnya di mana? Di UPI ya. Sehingga saya khawatir ini udah di ini aja. Mungkin dengan kegiatan dari tempat ini menjadi lebih utama, lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak yang dari Bandung, Kota Bandung, suaminya Pak Ibu siapa? Ibu dokter siapa? Nurati sih ke depan dong. Bergabung dengan laki-laki lain. Nah itu maksud saya jangan sendirian. Kalau sendirian kan nanti lebih berbahaya ya. Nah kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini sudah setahun itu 2 kali hampir tamat Quran itu ya. Hampir 2 kali lewat ya. Kemarin itu sudah 1 kali tamat, terus tambah lagi karena 1 tahun itu ada 52 minggu kalau nggak salah. Terus kajian itu baca Quran itu seminggu sekali. Jadi setiap hari apa itu? Setiap hari Selasa ya, itu akhir checklist dan awal mengirimkan bacaan. Dan yang suka ngirim-ngirim bacaan itu ini nih Ustadzah Nopi ini. Kalau ada apa-apa, kalau ada yang apa namanya yang les yang apa yang checklist semaunya ya. Kalau ya checklist semaunya Pak Abu tuh sampai beberapa orang wah kelewat gitu ya. Kata saya ini, Nopi cepat bereskan ibu-ibu sedang lalier kelihatan. Nah akhirnya dibereskan, terus tertib lagi. Jadi terus apa namanya bacaan kita, khotam kita ini terus berlangsung. Dan keuntungannya menurut saya ada nanti keuntungan membaca Al-Quran hanya secara real ya. Bila ada yang sakit kan, ini si Ibu Anu sedang sakit misalnya ya, maka di situ mungkin orang-orang yang bibirnya selalu membaca Quran, hatinya dekat ke Quran itu melantunkan doa untuk yang sedang sakit. Sehingga ini keberuntungan gabung di dalam tadarus Al-Quran. Dan kalau tidak salah ada 5 grup ya, yang tiap grupnya itu 30 orang. Kenapa 30 orang? Supaya nge-share-nya tuh panjang teuing gitu. Kalau 50 kan 50 kali orang ngeser-ngeser gitu ya. 30 lumayan. Dan mudah-mudahan setelah ini nanti dibuka lagi pendaftaran, niatkan untuk bergabung bersama-sama dalam tilawah Al-Quran yang dikatakan oleh Pak Dr. Mulyana tadi ya, mungkin tahap pertama membaca ya, tahap kedua mungkin tadarus tarjamah mungkin nanti terjadi begitu ya, yang ketiga tadarus apa namanya tadarus mungkin tafsirannya itu sendiri. Tapi bagaimanapun ya, di kita komplit sebenarnya, bacaan mingguannya jalan, kemudian terjemahan mingguan pun ada ya, dengan kajian ayat itu hakikatnya sedang menyatukan, mempertemukan antara membaca, menerjemahkan, memahami, dan juga mengamalkan, dan juga mengajarkan insya Allah. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah
menyempatkan hadir ya untuk bertemu di hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah, menjadi sebab lancarnya segala urusan, sehat lahir batin, mudahnya melangkah ke sorga untuk berkumpul di sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqon ila jannah. Siapa saja orang yang suka berangkat ke pengajian-pengajian, itu dia sedang menyelusuri menuju ke surganya Allah. Luar biasa. Makanya setelah tahu hadis itu jadi getol ngaji. Nah setelah tahu itu ya, kalau sebelum tahu hadis itu kan dulu kan ngaji teh, aduh saya takut nanti susah melangkah ke surga, maka langkahkan kaki menuju ke tempat-tempat thalabul ilmi ini. Kemudian acara hari ini silaturahmi dan tadarus ya, bukan maksudnya silaturahmi dan khatmil Quran. Khatmil Quran ini menunjukkan syukur kita sudah melewati 30 juz Al-Quran. Karena ada orang yang mengatakan, Pak Bu, saya baru 47 juz kan, baru 47 juz. Gimana ini? Juznya cuma 30 tapi bangga dengan baru saya 47 juz, gimana ini? Nah mungkin ini baru dengar-dengar bahwa Al-Quran itu ada juznya, maka ngomong angkanya bebas-bebas saja mungkin. Tapi untuk jamaah yang sering kita bertemu, bersilaturahim, insya Allah Al-Quran itu hanya mengandung 30 juz. Dan suratnya berapa? 114. Oh hati-hati, jangan 100 ke 28. 114 surat yang kita baca dalam Al-Quran. Kemudian sebelum kita khatmul Quran, ada materi sedikit ya. Ini keindahan hidup bersama Al-Quran. Jadi keindahan hidup bersama Al-Quran. Di sini landasan teologisnya adalah surat Yunus ayat 57. Oke, kita baca pelan-pelan ya, jangan keras-keras. Nanti yang membaca insya Allah akan disehatkan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qad ja'akum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw lil mu'minin. Wahai manusia. Jadi yang dipanggil siapa? Manusia. Kita apa? Manusia. Jadi kenal dengan panggilan ini bagus saja tuh. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Ini yang diungkap tentang Al-Quran. Jadi kita bangga, kita bersyukur ya, bahwa kita dipanggil dengan ayat ini. Dan levelnya manusia, semua yang ada di kolong langit ini manusia ya, terpanggil dengan ayat ini. Jadi tidak pilih bulu, manusia yang ada di mana-mana semuanya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu. Quran bukan buatan manusia, tapi Quran ciptaan Allah, firman Allah
kemudian juga kalimat-kalimat yang datang dari Allah. Terus Quran itu sebagai penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada. Jadi penyakit itu asalnya dari dada dulu, baru ke yang lain-lainnya, ya. Kalau di dadanya beres, nah kesananya beres yang lain. Makanya kita mengenal ada jiwa, ada raga. Mana jiwa kita? Mana raga kita? Nah, gitu ya. Semuanya di situ. Bila dadanya, batinnya sembuh dengan Al-Quran, maka kepada yang lainnya pun akan sembuh. Mata sembuh, telinga sembuh, ya, kaki sembuh, tangan sembuh, semua jadi sembuh. Sumbernya dari situ. Nah, Al-Quran inilah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai penyembuh bagi suatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Di orang mukmin semua petunjuknya melalui Al-Quran. Makanya tadi judulnya apa tadi judulnya? Tuh pohon kan ya. Indahnya Al-Quran. Baru ke 1 menit nges pohon deui eta judul nabinya komola benut segena. Biasa yang namanya manusia masuk lupa. Kalau tidak pernah lupa bukan manusia, ya. Saja manusia jadi lupa terus kadangkala, jangan sampai begitu. Oke, kemudian kita lihat interpretasi para mufasir nih. Gimana para mufasir mengungkapkan tentang ayat tadi. Mungkin kita terbatas ya menafsirkan. Tapi kalau melihat kepada tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, mungkin di sini ada yang punya tafsir di rumah, tapi mungkin dibaca atau belum ya. Nah, di sini disebutkan Allah atau Allah menyebutkan karunia-Nya yang telah diberikan kepada makhluknya dengan menurunkan Al-Quran dengan 3 fungsi. Di Quran itu memiliki berapa fungsi? 3 fungsi ya. Yang pertama, peringatan terhadap perbuatan-perbuatan yang keji dan sebagai penyembuh penyakit yang bersumber di dalam dada. Nah, yang pertama, kata siapa? Ibnu Katsir di atasnya, tapi Ibnu Katsir itu kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan fungsi Quran memiliki 3 fungsi. Yang pertama apa? Peringatan terhadap perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, namanya manusia kan suka perbuatan yang keji muncul ya. Apa itu ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan. Nah ini. Kemudian juga penyembuh penyakit yang bersumber di dalam dada. Nah, dada itu tadi sudah diungkapkan di dalam hati. Jadi biasanya dari situ melihat orang lain maju, hati itu tidak senang ya. Orang lain lulus, hati itu tidak senang. Nah, ini sumber penyakit. Makanya bacalah Quran, insya Allah ya. Dengan membaca Al-Quran sembuhlah hidup kita. Yang kedua sebagai petunjuk. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai hudan. Seperti maktub dalam surat Al-Baqarah ada kata-kata Dzalikal kitabu la raiba fihi. Terus? Nah, Pak Abu itu santri-santri Al-Falah, Pak. Jadi mereka kalau saya baca sepotong mereka meneruskan. Kalau nggak percaya coba lagi sekali ini. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Terus? Mantap. Mereka sudah kalau dipotong di surat mana bisa. Misalnya ya watini wazaituni wa turi sinina. Terus qul huwallahu ahad. Hafal luar biasa ya dengan hafalan-hafalan sehari-harinya itu. Nah, jadi ini petunjuk kemana-mana Quran terus. Bahkan jadilah Quran menjadi menjiwa dalam diri, disebutnya ya pribadi Qurani. Nah itu. Yang ketiga sebagai rahmat ini, rahmat dengan
ya dengan mengamalkannya maka akan memperoleh petunjuk dan rahmat dari Allah bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang percaya serta meyakini apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Rahmat luar biasa. Rahmat itu kebaikan. Ibu bapak kesini, saya nanya ya, ibu bapak kesini karena apa? Karena salah, karena hidup. Orang yang meninggal itu nggak bisa datang itu, ya. Karena hidup, Pak. Bukan karena hidup. Coba kawan-kawan yang sudah meninggal gimana? Datang nggak? Enggak, jatuh. Datang ke pengajian itu pertama karena hidup. Kedua apa? Ya, masih karena Allah. Kedua karena sehat. Banyak kawan-kawan yang datang yang sudah daftar, Pak, barusan itu mereka sampaikan kepada kita, mohon maaf Ustaz tidak bisa hadir karena ada acara. Subhanallah. Ada yang sedang sakit, kita doakan bersama. Terus ya itu. Nah, ingat ya, kita hadir dimanapun. Yang kedua karena sehat. Kesatu apa tadi? Hidup. Kalau kemana-mana karena hidup. Dua sehat. Yang ketiganya karena rahmat, hidayah, taufik dari Allah. Jadi yang menggerakkan hati kita Allah. Ibu, begitu ada informasi apa yang diterima pertama. Ini mahasiswa saya S2 nih, Ananda Sani ya. Jadi yang diterima itu begitu nama player apa yang diterima? Begitu datang dibaca apa? Begitu datang ajakan gimana? Alhamdulillah. Subhanallah, saya siap. Nah, mengucapkan subhanallah saya siap itu bukan mulutnya, bukan pribadinya, tapi petunjuk yang datang dari Allah. Jadi kalau orang yang sudah mendapat petunjuk, wajauh pun datang. Kalau orang yang tidak mendapat petunjuk, walaupun berdempetan dengan masjid rumahnya, bahkan pagi linggisi, tahu pagi linggisi? Ya bertemu terus gitu ya dengan orang yang selalu mungkin ke pengajian atau mungkin kalau tidak ada hidayah mah tidak akan bisa gitu. Makanya saya tadi kata Pak Mulyana, bagaimanapun kajian itu walaupun hanya seorang jalan terus. Mengapa? Karena bukan hanya seorang yang mendapatkan hidayah, tapi yang seorang ini menjadi cikal bakal membawa kawan-kawan lain untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Ingat jangan lupa 3 ya, 1 apa? Tuh pohon dua hati lu ya kamu dihafalkan ya riweuh ngapalkeun dengan ketuaan. Terus yang kedua dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh nih, jadi kita tidak ngecap sembarang ngecap ya, tapi berdasarkan karena kata orang-orang yang sekolah di S1 dan S2 S3 ngomong tidak boleh tanpa dasar. Kalau ngomong tanpa dasar ngacapru istilahnya gitu ya, ngomongnya kemana aja. Tapi kalau berdasar seperti yang kedua dalam tafsir Madinah Al-Munawwaroh, Allah menyampaikan kepada manusia keagungan Al-Quran. Al-Quran telah diturunkan kepada mereka yang mengandung pelajaran bagi mereka dari Sang Pencipta agar menjadi pengingat, pelembut dan obat hati, penyelamat dari kepercayaan dan hawa nafsu yang rusak, cahaya yang melenyapkan kegelapan jahiliyah, petunjuk menuju kebenaran, dan rahmat yang besar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau saya tanya, ada banyak di situ, ada beberapa macam. Jadi hitung ya, banyak itu poin-poin ya agar menjadi pengingat, pelembut dan obat hati, penyelamat dari kepercayaan dan hawa nafsu yang rusak, cahaya yang melenyapkan kegelapan jahiliyah, petunjuk menuju kebenaran, dan rahmat yang besar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada berapa Pak Itu dihitungnya. Itu pointer-pointernya cukup membawa kata-kata kunci dari hal yang diungkapkan
oleh Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada nilai-nilai pendidikan. Nilai kata-kata orang-orang UPI nyebutnya nilai pedagogis. Jadi ayat yang kita baca tadi, ayat apa? Ayat berapa? No awal tadi nih, ayat seberapa? 57 surat naon tadi teh? Poho deui. Nah itu ya. Jadi memiliki nilai-nilai pendidikan. Yang pertama nilai ketauhidan. Mendidik hambanya agar senantiasa beriman dan bertauhid kepada Allah dan kitabnya, yaitu Al-Quran, agar memperoleh petunjuk dan rahmatnya. Bagaimana ya kita sebagai orang tua menerapkan, menyampaikan nilai-nilai tauhid kepada anak didik kita. Kita punya anak, punya cucu, bagaimana mengajarkan tauhid? Mungkin kalau anak ketika mau ke toilet malam takut ya. Ibu suka takut kalau ke toilet? Legeng pisan. Kalau takut minta tolong sama siapa? Minta tolong pada siapa? Kenapa minta tolong? Karena takut. Nah ini urusan keimanan. Kalau orang yang sudah imannya kuat, tidak ada rasa takut. Kenapa harus takut sama juri? Ada orang yang masuk WC ya, di WC lama segala macam dilakukan, itu tidak boleh itu. Nah katakan kepada anak kita, tidak boleh, Allah tidak senang kepada orang yang berbuat macam-macam di WC. Nah itu urusan Allah maha mengetahui perbuatan-perbuatanmu ini. Nah ini urusan tauhid. Mahasiswa sedang diberi ujian, nyontek, tidak merasa sedang dipandang oleh Allah. Nah ini urusan tauhid yang harus dibereskan. Apapun ya, Quran turun dari Allah untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dua, akhlak karimah, senantiasa mengikuti apa yang Nabi SAW ajarkan dengan berakhlak mulia dan menjauhi penyakit hati serta hawa nafsu yang rusak. Nah ini yang kedua. Jadi di sini mengajarkan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak apa? Macam-macam ya. Akhlak itu perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu, itu akhlak. Itu sama dengan karakter, sama dengan moral, sama dengan etika, sama dengan tata krama, sopan santun, adab dan sebagainya. Itu istilah-istilah di mahasiswa. Kalau berbicara karakter itu banyak ragamnya, banyak macam-macamnya, dan ada arti kesamaan dan perbedaan. Halo, jadi kalau berbicara akhlak itu bicara akhlak, bicara moral ya, bicara etika, bicara susila, bicara adab, sopan santun, tata krama dan sebagainya. Itu punya persamaan dan perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya dalam hal sumber. Akhlak sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau karakter, kemudian moral, etika, sopan santun dan seterusnya, sumbernya masyarakat dan budaya. Kalau di orang sono ya, kalau yang menyangkut dengan karakter itu misalnya karakter suntangan. Siapa yang disun itu? Apa yang disun itu? Tangannya ya. Kan suntangan. Biasanya yang suntangan siapa? Anak-anak disuntangan oleh orang yang begitu mulia. Saya sering melihat ada yang hafalan Qur'annya 30 juz, usianya baru 10 tahun. Ulama besar itu mencium tangan dan juga merangkulnya. Kenapa? Kenapa begitu? Karena begitu mulianya orang yang hafal Quran. Dan ada orang yang menangis ya, usia sudah lanjut, baca Al-Quran masih terbata-bata, masih untung.
Masih untung masih merasa susah membaca Quran. Yang paling berbahaya sudah usia lanjut, tidak merasa bahaya, bahkan tenang-tenang saja padahal tidak membaca Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan ibu-ibu susah cina baca Quran di Al-Falaq mah kudu panjang, kudu ponok gitu Pak Bu istilahnya aja. Memang gitu Quran, mana yang dipanjangkan, mana yang dipendekkan. Nah itu. Jadi yang pertama akhlak. Bagaimana mengajarkan akhlak? Bicara harus santun, pakaian harus rapi, ngomong jangan asal dodong ngomong. Ini semuanya pakai akhlak. Dan contoh akhlak yang patut kita teladani siapa? Yang patut kita teladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ketika menyebutkan Nabi Muhammad itu kan langsung dengan doa ya. Kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bagaimana cinta kepada Nabi dengan wujud doa tersebut. Dan ketika kita mendoakan Nabi ya 1 kali, maka Allah memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Makanya kalau naik kereta api baca sholawat, tapi jangan keras-keras, langsung di dalam hati untuk mendoakan Rasul Muhammad SAW. Saling membantu, mendoakan dan menuntun di jalan Allah melalui Al-Quran. Seperti ia berteman dengan orang-orang saleh dalam mengkaji ayat-ayatnya. Dan begitu saya lihat wajah-wajah yang hadir nih, wajahnya wajah Qurani, katingali teu bararingung. Sabab bae jalma teh nang gagaro tanya ibu-ibu gagaro bare garo-garo sing satea gitu nya. Banyak bingung, tapi dengan baca Quran insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus indahnya Al-Quran. Nah, indahnya Al-Quran. Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus liku-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran adalah laksana benteng yang kokoh dalam menghindari tipuan dan godaan setan. Abu Farid Muhammad Ijad dalam bukunya Al-Ijnab Nafasa ya bil Quran mengatakan Al-Quran adalah obat yang sempurna bagi segala penyakit, baik penyakit zohir maupun penyakit batin. Percaya nggak? Suka digunakan Quran untuk minta sehat? Kumaha carana? Ya dibaca saja ya. Dengan dibaca saja nanti Allah akan memberikan kesembuhan, kesehatan ya. Kenapa? Karena tadi itu merupakan indah Al-Quran itu. Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan seluruh cabang ilmu pengetahuan baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun yang belum, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Makanya sains berbasis Quran ya. Kemudian ilmu-ilmu yang menyangkut dengan alam jagat raya itu berbasis Al-Quran. Jadi Al-Quran sekarang sudah menembus kepada para ilmuwan, sehingga para doktor ya ketika diuji atau ditulis di dalam disertasinya itu mengandung nilai-nilai Al-Quran. Mengapa? Karena Quran indah yang perlu dikembangkan dan dinikmati keindahan tersebut. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini coba kita baca pelan-pelan. Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Kalau baca Quran mah harus napas-napas, jangan mengambil napas di tengah jalan. Apa kau ngap-ngapan tidak boleh gitu. Ini melihatnya pendek ya, tapi ketika dibaca kok seperti engah gitu. Kenapa? Aturlah napas. Ada napasnya? Punya napasnya? Berarti iya sedang melihat Al-Quran ya.
walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya ke tempat penggembalaan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya teruskan baca. Al-Quran menyatakan, nah gitu ya. Ayat ini mengingatkan ya sisi keindahan yang mengingatkan kita akan keindahan Rabbani yang belum pernah disentuh oleh tangan pelukis seni yang dia hanya seorang makhluk, tetapi justru digambar langsung oleh tangan sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad SAW, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Terus bernilai ibadah bagi siapa yang membacanya. Jadi membaca Quran itu sebagai ibadah. Qiraatul Quran ibadah. Subhanallah. Ada yang hafal 8 juz, ada yang hafal 10 juz. Kalau kita mah mungkin hafal juz ke-30 gitu ya. Hafalnya 30 nah itu. Dan yang penting mah juz ke-30 pun mungkin dari itu aja, dari wadduha ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus luar biasa ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak menyatakan alif lam mim ialah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim. Bilang kalau ibu sedang duduk-duduk ingin baca Quran, baca aja alif lam mim. Berapa huruf? Mah baca Quran, siap, ayo alif lam mim, ada baca Quran itu, atau Yasin. Bahkan kalau di bulan Ramadan kan ya, kalau imamnya itu suaminya, makmumnya itu istrinya, biasanya suka ada kompromi sebelumnya. Awas, surat tong panjang-panjang, mun panjang-panjang kayak awas. Nah itu bahasanya gitu. Saya kasih imam ini hati-hati. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cek isina teh amin cenah. Lain amin, berarti berkode itu. Begitu selesai amin, kemudian baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Wah, gembira sekali dengan surat yang pendek. Makanya halo bapak-bapak, kalau jadi imam jangan baca surat yang panjang-panjang, baca yang pendek supaya apa? Supaya makmum gembira. Begitu selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, si makmum langsung mantap. Kenapa bilang mantap? Suratna ponok. Nah gitu. Padahal tadi satu huruf dibayar satu kali kebaikan, dari satu kebaikan berlipat jadi 10. Makanya semampunya saja. Mampu 2 ayat silahkan, 3 ayat silahkan. Keistimewaan para pembaca Al-Quran nih, keistimewaannya gimana? Oke, di sini Allah berfirman, kita baca bareng. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah
tatma'innul qulub. Judulnya hati menjadi tentram. Saya kalau sedang nyupir ya ke Lemur, di jalan ada sesuatu yang timbul perasaan kurang enak, maka segera kalau sedang nyetel yang lain alihkan ke Quran. Di situ ada surat Yasin, ada Al-Qari'ah, macam-macam. Itu sesuai dengan Allah menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Ibu-ibu segala macam naik ya, artos kurang balanya samampuhna, ulah maksa-maksakeun maneh tapi bari maca Quran beres balanya tuntas. Nah gitu, dan itu tenang hati itu ya. Kemudian yang kedua apa nih? Mendapatkan obat penawar dan rahmat bagi yang membacanya. Dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ingat, suka ada yang berkata begini, membaca Quran capek-capek. Nah itu dihanap ada tuh. Bagi orang-orang apa tuh? Hanya akan menambah rugi bagi siapa? Bagi orang yang zalim. Mungkin ketika diajak ngaji ayo aja, dari dulu gak berhenti apa sih ngaji itu? Ingat, hatinya sedang rusak. Tapi kalau diajak ngaji langsung siap, insya Allah hatinya sedang bagus. Jadi bagus tidak bagusnya terserah hati. Makanya kata hadis lain dikatakan di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Apa itu? Segumpal darah ya. Apa itu? Hati, segumpal darah hati. Apabila beres hatinya maka beres semuanya. Tuh, makanya langsung ke dalam hati jiwa kita. Terus yang selanjutnya, yang keempat, mendapat petunjuk bagi para pembacanya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Bagaimanapun kita akan meninggal dunia ya, harus punya perbekalan untuk di sana nanti. Terus yang selanjutnya, nah ini yang keempat, mendapat syafaat. Nah ini syafaat pada hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar bahwa Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat nanti, sehingga syafaat akan diberikan bagi para pembacanya. Syafaat itu apa? Kapan diberikannya? Pada hari kiamat. Hari kiamat hari goncangnya alam jagat raya. Sekarang kan ini duduk-duduk nikmat ya. Kalau ada gempa gimana? Ya goyang. Ketika goyang baca apa?
La ilaha illallah, la ilaha illallah, kan gitu ya. Nah itu biasanya kalau ada gempa, dan gempa itu tidak seberapa. Walaupun kemarin pernah ya ada berita, hati-hati untuk Pulau Jawa kalau nggak salah, dan luar Pulau Jawa akan terjadi gempa yang besar, sehingga orang itu sudah mulai pintu nggak dikunci Pak gitu. Kenapa nggak dikunci? Begitu datang gempa tinggal lompat gitu. Disangkanya gempanya bergampang gitu ya. Pada gempa itu kan datangnya aja tiba-tiba. Kalau kita tidak siap bisa menjadi hal yang tidak diinginkan. Nah dengan Quran ini syafaat nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, bersama dengan para malaikat yang mulia dan mendapat pahala. Dari Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar bahwa Rasul bersabda, masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidun lahu ma'as safaratil kiram al-bararah wa masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadidun falahu ajroni. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia hafal terhadapnya, dia akan bersama para malaikat yang mulia, dan orang yang membacanya dalam keadaan ia berat dan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Jadi kita ingin bersama-sama malaikat yang mulia, disebutkan di situ. Makanya terus belajar dan belajar Al-Quran. Kemudian nomor 6 disebut sebagai keluarga Allah Azza wa Jalla. Nah ini, innalillahi ahlina minan nas qalu ya Rasulullah manhum qala hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Beliau bersabda, mereka adalah ahlul Quran, keluarga Allah, dan diistimewakannya. Di semuanya ini yang hadir, yang tidak hadir, termasuk keluarga Allah. Artinya selalu kalau keluarga diperhatikan segala keperluan kehidupannya itu. Kemudian yang nomor 7, ini menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Subhanallah ya. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia itu orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kita sebagai orang muslim punya tanggung jawab tentang Quran. Satu apa? Lupa lagi. Kita sebagai orang muslim punya tanggung jawab tentang Quran. Satu apa? Membacanya. 2, mempelajarinya. 3, memahaminya. 4, mengamalkannya. 5, mengajarkannya. Awas, jangan lupa. Ulangi, nomor 5. Tuh, kode kan? Nah, nomor 2. Tuh, nggak ulang ya. Nomor 1, membaca. 2, mempelajari. 3, 4, 5. Aya nu kieu we, abau. Kita menunjukkan, sedang memperlihatkan naonnya gitu. Nah itulah ya 7 poin yang kita baca bersama dari apa yang kita ungkapkan ini. Selanjutnya kita akan khatmil Quran. Tapi sebelum khatmil Quran, saya mengajak kepada semuanya untuk membaca surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war raihan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma syuwadhum min nar wa nuhasun fala tantasirun
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
wa min dunihima jannatan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani nadhakhatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil khiyam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmithunna insun qablahum wala jan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram shadaqallahul azim. Selanjutnya untuk khatam Qur'annya sebelum baca doa kita membaca dari surat Al-Hakumut Takasur. Dibuka Qur'annya, ada bawa Qur'an enggak? Di sini enggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Surat keberapa Takasur? Berapa? Surat ke? Surat ke 102. 102. Oke. Dilihat dulu 102. Kemudian setiap ganti surat pakai takbir ya. Ya, 102 At-Takasur. Siap udah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunna ainal yakin summa la
عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين
fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma fi aqwamil thariq. Mudah-mudahan apa yang kita baca yakinkan bahwa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Alhamdulillah acara sudah tuntas disaksikan oleh para malaikat, juga dihadiri dan disaksikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir dan telah menyisikan sebahagian hartanya untuk berangkat ke sini, untuk di sini dan untuk keperluan di sini. Allah membalas dengan balasan yang berlimpah. Semoga kita sehat walafiat dan terus kita ngaji dan terus kita bersilaturahmi dan pengajian kita insya Allah akan berakhir ketika Allah mengambil nyawa kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Sebelum ditutup oleh MC nanti ada foto bersama supaya anak-anak tahu ya, foto bersama antara ibu-ibu dengan ibu-ibu sama bapak-bapak, jadi terus bapak dan ibu. Saya pikir saja Ustadzah Novi ini yang selalu mengatur segala urusan yang berkaitan dengan kegiatan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sayyidina Guru Besar kita Profesor Dr. Haji Sofyan Sauri MPD atas ilmu yang telah diberikan. Semoga beliau sehat selalu dan kita para jemaah sehat selalu dan senantiasa dalam pilihan Allah Subhanahu
mudah-mudahan